Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekarang para wanita sendiri katakan, yuk para pria yuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sambil tangan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
takut buat kasih-Mu bagi setiap kami. Kau sanggup memulihkan setiap kami, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah setiap kami, Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Ini kerinduan kami, Tuhan. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat,
mencari indah baru. Kami mau bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar Tuhan, sucikan ku. Angkat kedua tanganmu, katakan ubah hatiku. Hatiku seperti hatiku, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku mencari indahan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Kuduskan hatiku Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Kami mau Engkau menyucikan setiap kami, Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Kami mau terbebas dari semua yang jahat. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kami. Sore hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami sampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap dalam ibadah online. Saya berharap tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita. Amin. Sebetulnya saya rencana bulan ini untuk memulai ibadah offline ya, tapi kondisi seperti ini saya pending dulu. Memang sudah banyak gereja yang memulai ibadah offline ya. Gereja ini kok sudah, gereja ini kok sudah. Ya masing-masing lah begitu ya. Ya, tapi jujur saya berharap jemaat tetap waspada. Walaupun sudah menerima vaksin, tetap harus waspada. Amin. Nah, tadi sore saya dengar anggota DPR Surabaya pun banyak yang terkena, padahal mereka sudah menerima vaksin. Jadi vaksin tidak membuat kita kebal terhadap virus corona ini, tapi mengurangi resiko, begitu ya. Jangan pikir kalau vaksin sudah nggak bisa kena, begitu ya. Orang-orang muda juga sama, harus tetap waspada. Saya berharap orang-orang muda di sini juga jaga ya. Klaster baru di Madura ini justru anak muda dan anak-anak ya yang kena ya, bukan lebih banyak anak muda dan anak-anak. Jadi
tetap harus waspada. Saya percaya Tuhan menjaga kita, melindungi kita, tapi kita juga punya tanggung jawab menjaga diri. Hari ini saya akan berbicara tentang keluarga Allah, tapi saya akan awali dengan kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Memang ibadah itu perlu bersama-sama, ketemu, kumpul begitu. Tapi dalam ini dalam situasi seperti ini tentunya kita tidak bisa, ya. Pemerintah anjurkan tidak boleh kumpul-kumpul dulu, mengurangi pengerumunan. Saya dengar McD ya di lockdown karena menu barunya bikin kumpulan orang ngantri. Saya juga heran ya, demi makanan bela-belain ngantri kayak gitu. Kasihan Pak Gojeknya ya. Akhirnya beberapa McD di lockdown ya. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Memang ada beberapa orang dia tidak mau datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kenapa harus ketemu? Intinya di sini, saudara ya. Meskipun tidak ketemu, kita bisa lakukan hal ini. Ayat yang selanjutnya berkata, tetapi marilah kita saling menasehati. Dalam pertemuan ibadah, ada satu yang harus kita lakukan, yaitu saling menasehati. Katakan bersama-sama, saling menasehati. 1, 2, 3. Saling menasehati. Perlu sekali ada di dalam ibadah kita. Jadi ibadah itu tidak satu arah. Tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bisa online ya, tidak masalah ya. Kita bisa ketemu Tuhan dimanapun juga, dengan cara apapun juga. Tetapi ada yang tidak boleh tidak dilakukan. Dengan kata lain, harus dilakukan. Apa itu? Saling menasehati. Katakan bersama-sama sekali lagi, saling menasehati. 1, 2, 3. Saling menasehati. Justru ini yang tidak disukai banyak orang ya. Oh, terlalu kepo, udah pindah aja gereja sana. Orang berusaha menghindari yang satu ini. Cepet-cepet pulang. Kenapa di gereja kita ada makan bersama? Tujuannya ini supaya ada persekutuan ya, ada fellowship, ada nasihat, ada kasih. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Tapi banyak orang fokusnya bukan ke sana, begitu ya. Karena itu tidak heran kalau makanannya tidak cocok ya, jadi ngomel, wah kok sop soto begitu, dan tidak bayar kok rewel ya. Yang penting itu kan tujuannya untuk fellowship, satu dengan yang lain, bisa saling menasehati, berbagi beban, saling mendoakan. Dan hal ini perlu sekali, apalagi kita ada di akhir zaman. Dikatakan dalam ayat ini, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin dekat akhir zaman harus lebih dilakukan. Kenapa? Godaan pada akhir zaman ini banyak, penyesatan banyak. Karena itu perlu saling menasehati. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia itu butuh orang lain ya. Kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kita tidak bisa terpisah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Domba itu, saya sudah bahas ya, tidak bisa berjalan sendirian. Harus bergerombol. Kalau dia sendirian, dia bisa tersesat.
Kalau dia sendirian, dia bisa dimangsa binatang buas. Sedang dia sendiri tidak memiliki senjata, tidak memiliki sesuatu untuk bisa mempertahankan diri. Jadi harus bersama-sama. Nah, kita secara fisik saja, ya, kalau kita perhatikan secara fisik, secara lahiriah, dari sigot, pertemuan antara sperma dan ovum, ya, nggak bisa lepas untul-untul gitu ya, nggak bisa begitu ya. Oke, bayi tabung dipertemukan di luar, pada akhirnya ditanam balik begitu di dalam rahim, ya, dari sigot jadi janin, janin jadi bayi, bayi nggak bisa begitu dia lahir bikin susu sendiri, beli nasi pecel sendiri, nggak bisa, perlu ibu yang merawatnya. Kalau ibunya nggak rawat, perlu babysitter, ya, perlu orang lain. Kalaupun dia dilahirkan tanpa orang tua, nah tiba-tiba ketika mau lahiran orang tuanya mati semua, nggak bisa hidup sendiri, perlu orang lain mengadopsi dia, merawat dia, entah itu panti asuhan, entah itu diambil anak angkat orang lain, ya. Jadi perlu orang lain. Sampai kita bisa urus diri sendiri. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita bisa urus sendiri, apa berhenti? Enggak, kita urus orang lain. Ketika kita sudah dewasa, kita urus orang tua kita. Amin. Menikah, punya anak, urus suami, urus istri, urus anak-anak. Ini siklus yang tidak pernah bisa dihilangkan. Tuhan juga ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Manusia tidak diciptakan seorang diri. Manusia diciptakan dua orang, laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, ya. Ada tujuannya, supaya apa? Tuhan berfirman setelah menciptakan semuanya dan berbicara kepada manusia, beranak cuculah, diciptakan laki-laki dan perempuan supaya beranak cucu. Nek lanang kabeh, anak cucu tekondi. Nek wedok kabeh, ya, bisa beranak cucu dari mana? Oh, laki bisa mengandung, katanya begitu. Itu mustahil, ya. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan supaya ada keturunan ilahi yang dihasilkan. Jadi setiap orang perlu yang namanya keluarga, ya. Tidak bisa hidup seorang diri. Sebatang kara dari bayi, haiso, ya. Sehebat apapun namanya bayi, perlu pengasuh, perlu orang yang merawat, memberi dia makan sampai dia bertumbuh. Begitu juga di dalam kerohanian. Setelah kita dilahirkan baru, kita tidak bisa bertumbuh sendiri, perlu orang lain. Karena itu firman Tuhan berkata, jadilah satu keluarga yang namanya keluarga Allah. Nah, siapa keluarga itu? Sebelum kita belajar tentang menjadi keluarga Allah, kita akan pelajari apa sih keluarga. Keluarga itu adalah orang-orang yang terikat di dalam suatu relasi, dalam satu hubungan. Nah, hubungan apa? Bisa hubungan darah, ya, karena hubungan darah kita jadi keluarga. Tetapi tidak hanya hubungan darah yang membuat kita menjadi satu keluarga. Hubungan lain pun bisa, ya, karena dekat. Nah, akhirnya jadi keluarga. Padahal tidak ada hubungan darah. Anak angkat, tidak ada hubungan darah. Tapi dia merupakan satu keluarga. Jadi keluarga tidak harus ada di dalam hubungan darah, ya. Itu secara jasmani. Nah, secara rohani, orang-orang yang dilahirkan kembali, dia terima predikat apa? Anak-anak Allah, ya. Dan anak-anak Allah ini menyebut Allah dengan sebutan Bapa.
Saya lahir baru, saya disebut anak Allah. Kak Nani lahir baru, disebut anak Allah. Nah, saya menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Kak Nani menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Kita sama-sama menyebut Allah dengan sebutan Bapa, berarti kita ini satu keluarga. Nah, Allah menciptakan satu metode seperti itu, ya, dijadikan satu keluarga. Tidak ada hubungan darah, ya, tapi Allah bikin seperti itu. Ada hubungan darah Yesus, ya, karena kita percaya Yesus. Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, korbankan dirinya, darahnya dicurahkan, itu menyatukan kita satu dengan yang lain. Nah, tidak hanya itu, kita ini juga disebut saudara-saudaranya Tuhan, ya. Suatu hari dalam Markus pasal yang ketiga, ketika Yesus ada di satu rumah, datanglah saudara-saudaranya menemui dia. Markus pasal yang ketiga, kita akan lihat ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia, karena Yesus sedang dikerumuni banyak orang. Yesus habis melepaskan seorang yang kerasukan roh jahat, ya, dan dia sedang mengajar. Nah, ibu dan saudara-saudara tiri Yesus, ya, setelah Yesus lahir, Maria menjadi istri Yusuf, melahirkan anak-anak. Nah, ayat 32, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ketika orang banyak mengatakan, itu ibumu sama saudara-saudaramu, Yesus bertanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Lalu dia melihat orang banyak. Dia bukan melihat ibu dan saudara-saudaranya, ya. Dia melihat orang banyak, lalu dia berkata, di ayat yang ke-35, 34 dulu, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita menjadi satu keluarga karena kita ini sama-sama saudaranya Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dia adalah saudara-saudaranya Yesus. Dia adalah ibu Yesus. Kalau saya perempuan, saya melakukan kehendak Allah, saya ini saudaranya Yesus, ya. Kalau lebih tua, ibunya Yesus. Demikian juga dengan banyak orang yang ada di dalam Yesus. Kalau lakukan kehendak Allah, dia dia adalah saudaranya Yesus. Dan kita yang sama-sama saudaranya Yesus, berarti kita bersaudara. Karena itu ada nyanyian, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara dan kita hidup sebagai keluarga Allah. Amin. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Dikatakan
engkau sudah tahu. Jadi sebelumnya Paulus sudah mengajarkan bahwa jemaat di dalam Tuhan kita ini adalah anggota keluarga Allah. Nah, ini surat ditujukan kepada Timotius, dan karena Timotius ini ditugaskan oleh Paulus untuk menggembalakan jemaat di Korintus, ya. Nah, Paulus menuliskan surat kepada Timotius, kalau aku terlambat, ya, engkau harus tahu bahwa engkau harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi orang-orang percaya ini dipersatukan dalam satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Amin. Katakan bersama-sama keluarga Allah. 1, 2, 3. Keluarga Allah. Ya, ada banyak pujian tentang keluarga Allah itu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Tidak semudah itu. Kita gampang melakukannya. Ku cinta keluarga Allah. Nanti kita akan belajar seperti apa, ya. Tetapi ini bukan satu hal yang mudah. Menjadi keluarga Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Saudara kandung saja saudara bisa tengkar, tapi bagaimanapun juga, ya, namanya saudara, pasti nanti balikan baik, begitu ya. Tapi kalau sama orang yang bukan keluarga kita nggak mau. Gimana nakalnya kaya opo, iku adikmu, iku kokomu, mau udah mau ada ikatan keluarga yang gak bisa dipisahkan, ada darah yang sama yang mengalir. Tetapi kalau itu orang lain, ya, ketemu gede, waduh, angel, ya. Nah, di dalam keluarga Allah ini ada banyak orang, macam-macam karakternya. Untuk bisa menjadi satu keluarga, gak gampang. Saya pernah baca satu artikel bagus sekali, ya, dikatakan untuk menjadi keluarga itu perlu pengorbanan. Saya, Cecean, Koko, adik saya, kita jadi satu keluarga itu karena ada pengorbanan. Siapa yang berkorban? Mama saya harus melahirkan anak-anak ini sehingga kita menjadi keluarga karena satu darah. Ada pengorbanan. Nah, di dalam keluarga Allah juga sama. Nah, keluarga Allah di sini harus bersatu, ya. Nah, untuk menjadi satu tidak mudah. Saya katakan tadi, orang-orang percaya dipersatukan sebagai keluarga Allah. Nah, dipersatukan sebagai keluarga Allah yang kayak apa? Bukan seperti pasir. Pernah lihat pasir, ya? Pasir itu seember kelihatannya satu, tapi sesungguhnya dia bukan satu. Keluarga Allah di sini bukan seperti ini. Kelihatannya ngumpul, kelihatannya satu, tapi sebetulnya tidak ada keterikatan satu dengan yang lain. Masing-masing terlepas. Kaono pasir gandengan kaono, ya. Nah, keluarga Allah di sini seperti apa? Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Efesus pasal 2 ayat 21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Kita ini masing-masing akan dijadikan satu bangunan, yaitu bait Allah. Nah, maksudnya begini, gampangnya boto itu loh saudara. Kita ini boto, ya, ditoto sampai akhirnya nanti menjadi satu bangunan, yaitu bait Allah. Nah, kaono boto dewi-dewi dan berjauhan, kaono saudara. Udah deket saja masih direkatkan dengan apa? Dengan semen. Nah, keluarga di sini seperti itu, ada ikatan, ada jalinan, dah sendiri-sendiri. Oh, dia sakit,
mati juga tidak apa-apa, bukan anak, bukan apa. Kita tidak peduli, bukan seperti itu. Ya. Nah, Tuhan bicara ini yang harus saya sampaikan kepada jemaat. Kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Ada kasih di dalam keluarga Allah ini, ya. Nanti kita akan belajar. Oke, Efesus 2 ini dulu ya. Jadi seperti apa? Kita ini jadi keluarga yang seperti apa? Keluarga yang terikat satu dengan yang lain. Memang kita tidak sedara, ya, tapi kita ditebus oleh darah Yesus. Kita jadi sedara karena Yesus. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak peduli dengan saudara-saudara yang lain, ya. Hari-hari ini saya sedang mobile jemaat, begitu ya. Ada yang masuk rumah sakit, saya umumin di info. Nah, kenapa? Supaya yang lain tahu dan meresponi. Ya, saya bersyukur jemaat ini luar biasa, begitu ya. Ketika saya upload beberapa dari kita yang sakit, ada respon, begitu ya. Dan saya begitu terkejut. Banyak jemaat yang nanya, gimana perkembangannya? Jadi operasi enggak? Terus ini kalau nggak operasi begini begitu ya. Ada banyak usulan, tiap hari dipantau, ditanyain gitu ya. Nah, inilah hidup sebagai satu keluarga. Ketika satu sakit, walaupun kita tidak ada pertalian saudara, tidak ada urusan, tapi kita bisa care, kita bisa peduli, kita bisa memperhatikan, setidaknya kita bawa di dalam doa-doa kita. Ketika saya kasih tahu perkembangan, waduh, semua jemaat senang, begitu ya. Puji Tuhan ya, alami mujizat Tuhan. Bahkan yang terakhir, ketika salah satu tim pelayan ada yang sakit, saya sampai kaget, saudara. Semua turut ambil bagian, menyatakan kasihnya. Saya bangga, tapi saya sampaikan hal ini untuk meneguhkan apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah bagus sekali, ya. Kita peduli satu dengan yang lain, bukan karena kasihan, tapi karena kita adalah keluarga Allah. Amin. Nah, jadi keluarga di sini yang dimaksud adalah keluarga yang terikat, yang tidak sendiri-sendiri koyok pasir, ya. Jadi ketika kita berkata, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ngomong tok, ya, nyanyi, waduh seneng, apalagi kalau musiknya bagus, nyanyinya semangat, kau sahabatku. Ketika sakit, ya kau urus, biaya dari mana? Urusanmu, salahmu. Tidak seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Allah? Apa yang harus kita kembangkan sebagai keluarga Allah? Malam ini saya cuma bahas satu, yaitu hidup dalam kasih. Di dalam keluarga harus ada yang namanya kasih. Ini bukan lip service, ya. Nah, kenapa begitu? Karena Allah kita adalah kasih. Maka kita harus hidup di dalam keluarga ini. Ada satu sifat yang harus dikembangkan dalam totalitas relasi hidup sebagai keluarga, yaitu kasih. Ini tidak mudah. Kenapa? Firman Tuhan berkata, pada akhir zaman ini kasih kebanyakan orang semakin dingin. Jadi kasih ini tidak gampang, ya. Dengar ini, oh ya didoano, aduh sakno ya, tidak cuma berhenti sampai kasihan. Lakukan action, lakukan tindakan. Saya beberapa jemaat, saya nggak beda-bedakan jemaat, ya, tapi karena kondisi saja begitu, ya. Nah, saya pikirkan, waduh, kasihan ini, dia sendirian, begitu ya, harus urus anak sendirian. Saya lakukan satu action, bukan sesuatu yang mudah,
tentunya ya, urusan banyak, masih harus perhatiin, ya sebisanya begitu. Habis rekaman, saya keluar ya, beli makanan, saya pikir sudah makan belum ya? Apalagi sendirian jaga anak, tidak sempat ke kantin, tidak sempat, jangankan pikirin makan, biasanya ada makanan aja nggak bisa makan, apalagi harus pergi beli begitu ya. Jadi tengah malam saya keluar, saya anterin begitu ya. Nah, inilah yang disebut kasih. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang makin dingin. Saya ingin tanya, bagaimana dengan kasihmu? Masih panas apa sudah dingin? Ada perhatian, ada empati, ada tindakan enggak ketika lihat apa yang dialami oleh saudaramu yang lain? Kalau enggak ada, kaurus. Iku duduk anakku, duduk mbokku, duduk siapa-siapaku, gitu ya. Biarin aja diurusin keluarganya. Ini tidak betul, karena kita adalah keluarga Allah. Kasih kebanyakan orang di akhir zaman ini semakin dingin, semakin pudar, makin menurun kualitasnya. Orang itu makin lama makin cuek, apalagi dengan perkembangan zaman. Anak kecil udah dikasih HP, udah dikasih note, udah dikasih opo meneh. Kelihatannya bagus ya, supaya ndak ngerepoti. Nek wis nonton YouTube meneng ae kayak iku ae. Bapak Ibu Saudara, saya ingin ingatkan, itu membentuk kepribadian anak. Ya, anak jadi jangankan orang lain ya. Kalau anak udah pegang tab ya, mboke liwat yo menengai, diceluk mangan menengai, saudara. Itu dalam keluarga. Saya yakin di luar itu sama, akan gak peduli. Jangan bangga kalau anakmu pinter. Iki sik bayi 3 wulan wis iso dodol-dodol, iso ngerti YouTube. Jangan bangga. Engkau sedang menciptakan satu generasi yang cuek, yang gak peduli, ya. Nah, harus diajar. Dan sebagai anggota keluarga Allah ini harus dikembangkan. Kalau selama ini engkau jadi jemaat, engkau tidak sadar bahwa engkau ini hidup sebagai keluarga Allah dan tidak mengembangkan yang namanya kasih. Aku mangan, gak mangan, gak ada wong sing ribut. Lah kok aku merhatikno wong, lah gendeng apa? Nah, banyak orang seperti itu. Aku loh gak iso bayar kontrakan, gak ono sing peduli. Saiki ono wong kate kontrak gak ono duit. Lah kok lapo nyumbang? Kebanyakan orang seperti itu, tidak mau mengembangkan ya. Memang hidup dalam kasih ini dipengaruhi oleh keluarga. Kalau ada di dalam keluarga yang dididik, diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, maka itu akan membentuk pribadi anak-anak menjadi seorang yang penuh kasih. Tapi sebaliknya, anak sing gak tahu diurus, diumbar, gak diperhatikan, mangan gak mangan, boy gak merhati, no mulai gak ro. Orang-orang yang seperti ini sulit sekali untuk mempraktekkan kasih di dalam keluarga Allah. Saya cuma bagi satu karena ini tidak mudah. Ya, hidup sebagai keluarga Allah harus ditandai dengan kehidupan kasih yang semakin mantap. Amin. Kalau engkau merasa tidak punya kasih, ayo belajar. Ojo moto picek kuping budak, saudara. Ini kasar ya, tidak mau tahu. Is kon aku. Jangan. Ini tidak menunjukkan ciri khas keluarga Allah, ya. Karena Allah itu kasih, God is love, maka kita juga harus hidup penuh dengan kasih. Berbagi itu tidak gampang, ya. Untuk berbagi saya harus mengorbankan sesuatu. Biasanya
Kalau saya keluar begitu siang hari, pasti saya makan di luar begitu ya. Tapi mulai mikir, oh yo, iki akeh jemaat sing loro. Daripada dibuat makan di luar, beli makanan bisa dikasih, bisa untuk memperhatikan orang, bisa untuk membantu orang. Itu yang saya lakukan. Jangan pikir kalau saya bisa kasih, oh iya, Ibu Gembala Sogi duduk iku. Ya, saya buka supaya kita sama-sama belajar ya. Tahan, urusan masih banyak, tahan lapar begitu ya. Karena ini masih ada yang harus dibantu. Sampai di rumah saya langsung cepet-cepet gitu ya. Kadang belum mandi, makan sih, aku mangan bi. Lemes, wetengku luwe gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Saya berharap kita semua belajar untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Terima kasih buat jemaat yang luar biasa yang menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Terima kasih buat tim PAW dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih buat semua. Saya bangga memiliki keluarga Allah seperti kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu. Biar setiap jemaat yang mendengarkannya boleh mengembangkan totalitas hidup sebagai keluarga Allah. Biar kasih boleh dicurahkan di tengah-tengah keluarga Allah ini, sehingga orang melihat ada Yesus yang hidup di dalam keluarga Allah ini, di dalam gereja kami. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Menolong kami yang mungkin selama ini ada dalam keluarga yang tidak diwarnai dengan kasih sayang. Keluarga yang hidup sendiri-sendiri, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami menjadi satu pribadi yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling berbagi, saling menopang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kepadamu buat ibadah malam hari ini. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kami selesaikan ibadah ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Doakan ibadah offline kita ya. Tuhan memberkati.